Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Maulana. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi manajemen yang berjudul Penganggaran untuk Perencanaan dan Pengendalian. Peran penganggaran dalam perencanaan dan pengendalian. Perencanaan atau biasa yang disebut dengan planning merupakan proses mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Anggaran atau budget, ekspresi kuantitatif suatu rencana yang dinyatakan dalam satuan fisik atau keuangan keduanya. Pengendalian atau yang disebut dengan kontrol merupakan proses menetapkan standar, memperoleh umpan balik mengenai kinerja yang sesungguhnya, dan melakukan koreksi apabila kinerja menyimpang dari rencana. Jenis-jenis anggaran. Yang pertama, anggaran induk atau yang disebut dengan master budget, anggaran operasional, operating budget, dan terakhir anggaran keuangan atau yang disebut dengan financial budget. Sistem penyusunan anggaran. Yang pertama, sistem anggaran induk tradisional, pembuatan anggaran induk sebagian besar didasarkan pada anggaran induk tahun sebelumnya. Yang kedua, Zero Based Budgeting atau yang disebut dengan ZBB, ialah manajer pusat pertanggungjawaban harus menjustifikasi setiap aktivitas yang direncanakan dan taksiran biayanya seolah aktivitas tersebut baru pertama kali dilakukan. Yang ketiga, Planning, Programming, and Budgeting System atau disebut dengan PPBS ialah alokasi sumber daya organisasi yang terbatas pada aktivitas atau program yang menjanjikan tingkat hasil paling besar. Pengumpulan informasi untuk penganggaran. Manajer anggaran menginfokan ke semua bagian untuk mengumpulkan data anggaran. Kemudian data historis, perkiraan penjualan, perkiraan variabel lain. Selanjutnya ada materi tentang kelebihan proses anggaran induk nasional. Yang pertama, kelebihannya itu pendekatan yang disiplin terhadap identifikasi dan pemecahan masalah. Yang kedua, ada arah dan tujuan bagi manajemen di semua tingkatan. Yang ketiga, meningkatkan koordinasi aktivitas perusahaan. Yang keempat, mekanisme untuk menggalang gagasan dan kerjasama dari semua tingkatan manajemen. Yang keempat, ukuran evaluasi kinerja yang sesungguhnya dan kemampuan manajerial para eksekutif. Selanjutnya yaitu kekurangan proses anggaran induk nasional. Yang pertama yaitu berorientasi departemen dan tidak memperhitungkan keterkaitan antar departemen. Poin yang kedua, statis dan tidak dinamis. Poin yang ketiga, berorientasi hasil bukan proses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.